Shalom Jemaat Tuhan Kategorial Ministry. Pada saat ini kita akan memulaikan persekutuan ibadah kita. Biar kiranya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau memuji menyembah Tuhan. Untuk itu kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang tak putus-putusnya Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya boleh menyerahkan kehidupan kami untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan ibadah kami Tuhan, agar supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan kami puji dan muliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. So
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Puji nama Tuhan, Shalom. Pada malam hari ini kita boleh bertemu oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, di malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kami untuk selalu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati hamba-Mu maupun setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh pemberitaan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di sini kita boleh bertemu oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, di mana kita boleh belajar sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di situasi kondisi yang tidak mengenakan. Kita terbentuk oleh situasi dan kondisi yang ada. Kita menjadi pribadi-pribadi yang keras. Kita menjadi pribadi-pribadi yang ingin menjadi pribadi yang lebih di atas yang lain. Pribadi-pribadi yang menyebabkan kita terkadang kita ini menjadi orang yang ingin menjadi nomor satu. Terkadang kita menjadi orang yang serba hebat. Karena itu di malam hari ini kita mau belajar bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa meresponi di dalam situasi kondisi yang tidak mengenakan ini. Tuntutan menjadi manusia yang keras, menjadi manusia yang ingin menjadi yang terhebat. Namun kita mau belajar satu nasihat dari Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Dikatakan demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Di sini kita boleh belajar satu nasihat dari Tuhan Yesus, di mana zaman sekarang mengajarkan seseorang itu harus hidup keras, harus menjadi yang terhebat. Namun kita belajar bagaimana kita mencikapi sikap hati kita, di mana kita mau belajar tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu." Tuhan mengajarkan kepada kita, mengundang semuanya, setiap anak-anak Tuhan untuk belajar konsep kelemah lembutan dan kerendahan hati. Di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah bukan satu ajaran yang mudah, bukan satu ajaran yang gampang yang kita lakukan, namun cukup berat di dalam kita melaksanakannya. Karena tuntutan yang ada di sekitar kita terkadang membuat kita ini harus menjadi pribadi yang keras. Ketika kita melihat dari dua kata ini, itu muncul di dalam Alkitab sebagai daftar kebajikan. Di dalam mulai dari kitab Matius sampai di dalam kitab Kolose, semuanya ada kelemah lembutan dan kerendah hatian. Namun kita mau belajar bahwa kerendah hatian dan kelemah lembutan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30, kita perlu memahami tentang kelemah lembutan yang Tuhan Yesus ajarkan. Ketika kita melihat kelemah lembutan dan kerendahan hati adalah sikap dari dalam, bukan sikap dari sikap luar kita tunjukkan kepada semua orang. Karena banyak orang bisa melakukan kelemah lembutan, cara berkata-kata dengan lembut, sikap yang kerendahan hati, namun hatinya jengkel. Misalnya, saya pernah mendengar seorang ibu tua yang pernah ditolong ketika dia naik pesawat.
Naik pesawat, dia dituntun dilayani begitu rupa dengan seorang petugasnya yang ada di dalam pesawat dengan baik. Namun ketika ibu ini sudah turun, ketemu petugas yang sudah melayani di pesawat, ketika disapa ternyata sudah tidak kenal. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata seseorang bisa melakukan semuanya itu karena tuntutan pekerjaan saja, tidak dari dalam hati. Namun di sini kita bisa melihat kelemah lembutan dan kerendahan hati itu merupakan sikap dari dalam. Ketika sikap dari dalam berarti ini adalah seseorang yang melakukan dengan sadar, bukan hanya karena tanggung jawab tugas. Kalau dari dalam berarti satu sikap kebiasaan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa berat hati. Nah, orang yang bicaranya lemah lembut dan tidak terburu-buru, kebanyakan orang memberikan pasti ini orang lemah lembut. Kalau kita lihat berapa banyak orang-orang sekarang itu pintar sekali berbicara, kata-katanya lembut, kata-katanya baik. Namun kalau kita lihat ternyata sikap hatinya tidak seperti perkataannya. Oleh karena itu kita boleh belajar untuk bisa menilai dan melihat. Dan banyak orang yang minder dikatakan orang itu rendah hati. Sebetulnya orang-orang yang minder bukan rendah hati karena dia tidak percaya diri. Nah, di sini kita boleh belajar apa yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28-30. Kita bisa melihat bahwa setiap kelemah lembutan dan kerendahan hati, di sini kita bisa melihat ada kata hati itu adalah sebagai payung di dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Karena itu merupakan sikap dari dalam hati kita, dan itu adalah menjadi dasarnya. Ketika dia mau melakukannya, semuanya itu adalah karena kesadaran diri, bukan karena berpura-pura. Oleh karena itu, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini, kita bisa melihat bahwa orang yang memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati itu adalah satu sikap dari dalam hati yang memiliki dampak keluar, dan orang lain itu bisa melihat apapun situasi dan kondisinya yang ada. Dan inilah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, memiliki hati, memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati, itu akan terpancar di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan dan permasalahan, kita sudah memiliki sikap hati yang benar. Orang yang selalu kita lihat merendahkan hati, belum tentu dia rendah hati sungguh-sungguh. Kalau dia melakukannya karena tuntutan. Tetapi kalau dia melakukannya karena dari sikap hati yang lemah lembut, dan dia melepaskan kekuatannya dan menyerahkan orang lain untuk transformasi untuk Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa orang ini adalah memiliki kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Jadi ketika kita mau melakukan segala sesuatu itu dengan dasar kita yang sungguh-sungguh dari hati kita meluap keluar, itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Bukan karena dorongan si A si B, bukan karena tuntutan A B C D, tetapi karena kerendahan hati sudah ada di dalam hati kita, yang sudah Tuhan letakkan dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kelemah lembutan dan kerendahan hati itu adalah sikap dari dalam, sehingga kita bisa melihat satu sikap di dalam kehidupan kita saat ini. Kita bisa memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kita lihat begitu banyak orang itu cepat marah, begitu orang cepat emosi, begitu cepat sekali orang mengangkat tangannya untuk melakukan satu tindakan, karena dia sudah banyak tuntutan, banyak beban, sehingga mereka pun harus melepaskan bebannya itu dengan cara yang salah. Namun apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita diundang untuk belajar kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengundang kita mau belajar untuk memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini, kita perlu memahami tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati, di mana kelemah lembutan dan kerendahan hati merupakan bagian dari sikap hati kita. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa kelemah lembutan dan kerendahan hati tidak meniadakan kekuatan dan kekurangan. Kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukan pribadi yang lemah.
Tuhan Yesus bukan pribadi yang hina, tetapi kita bisa melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah sungguh sangat luar biasa. Tuhan Yesus memiliki hal yang luar biasa. Berbeda dengan pandangan umum yang mengatakan bahwa orang lemah lembut tidak pernah marah. Orang yang marah, orang yang memiliki lemah lembut dan kerendahan hati itu tidak berdaya. Itu yang selalu kita lihat di dalam pandangan secara umum. Namun kenyataannya kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dia berani mengecam kota-kota di mana Tuhan Yesus pernah membuat mujizat. Tuhan Yesus juga pernah mengecam dan marah kepada orang-orang yang tidak taat di dalam aturan-aturan yang sudah Tuhan buat. Contohnya ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi. Dia berani menegaskan, dia berani marah karena dia mau menunjukkan sikap yang benar. Nah, di sini kita boleh belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah Yesus bukanlah pribadi yang lemah dan hina. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan." Di sini kita bisa melihat sikap Tuhan Yesus yang begitu kuat, bisa mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memiliki kekuatan dan ketegasan. Banyak orang yang mengatakan tadi kelemah lembutan dan kerendahan hati adalah orang yang tidak berdaya dan orang yang hina. Ternyata tidak. Tuhan Yesus pun berani mengecam di dalam dia bertemu dengan siapa saja. Dalam arti ketika dia dihadapkan dengan orang Farisi, berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya, dia pun berani mengatakan kebenaran. Dia pun berani mengecam kalau kota-kota atau penduduk-penduduk yang tidak percaya itu ditegur oleh Tuhan. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa kelemah lembutan itu juga ada kekuatan untuk menegur. Lalu juga kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus memiliki otoritas segala sesuatu. Otoritas segala sesuatu yang dimiliki Tuhan kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-27. Dikatakan, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan." Tuhan Yesus memiliki otoritas yang diberikan oleh Bapa. Berarti kalau kita bisa melihat bahwa orang yang lemah lembut, orang yang memiliki kerendahan hati adalah pribadi yang memiliki otoritas yang luar biasa. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa orang lemah lembut dan kerendahan hati juga memiliki otoritas. Otoritas yang dimiliki oleh Tuhan adalah otoritas yang sangat luar biasa, terutama hal keselamatan, di mana tidak ada seorang pun dapat mengenal Bapa tanpa melalui pribadinya. Dengan kata lain bahwa Kristus adalah jalan keselamatan. Kristus adalah jalan yang membawa semua orang untuk mengenal pribadi Bapa. Karena itu kita bisa melihat hal yang luar biasa. Selain ketegasan dan keberanian, Tuhan Yesus pun tidak segan-segan menempatkan dirinya sebagai seorang guru. Yesus sebagai guru yang mengajar murid-muridnya dengan disiplin. Jadi di dalam kelemah lembutan dan di dalam kerendahan hati ada disiplin. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan perlu belajar bahwa Kristus adalah guru yang mendisiplin. Karena itu kalau kita mau didisiplin, kita jangan marah. Kalau seseorang itu mendisiplin kita, berarti ada hal yang baik yang perlu kita terima untuk membangun diri kita. Di sini kita bisa melihat bahwa apa yang diberikan kuk yang ada di dalam yang dipasang itu merupakan satu beban yang harus kita lakukan sebagai disiplin. Bahwa ada hal yang perlu kita ketahui. Setiap kita sebagai anak-anak Tuhan itu dalam memikul kuk sebagai disiplin diri kita sebagai pribadi-pribadi anak-anak Tuhan, sehingga kita pun bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena kuk yang dipasang itu enak dan bebannya pun ringan. Jadi bukan sesuatu beban yang berat ketika kita hidup disiplin. Ketika kita mengikuti Tuhan bukan menjadi sesuatu yang melelahkan. Bukan sesuatu yang membuat kita putus asa, bukan sesuatu yang membuat kita ini berhenti dan kecewa, tetapi kita justru bersyukur
melalui disiplin yang Tuhan berikan, kuk yang dipasang itu adalah kuk yang ringan dan enak. Dan kita boleh belajar bahwa ketika kita menjadi murid Tuhan, ada hal yang harus kita pikul, yaitu salib Kristus yang ada dalam diri kita, sehingga kita tahu bahwa ketika kita menjadi murid Tuhan, ada tantangan penderitaan yang ada dalam hidup kita, sehingga menjadikan kita bisa menguasai diri, bisa memiliki kerendahan hati, dan memiliki kelemah lembutan di dalam hidup kita. Di sini kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan berikan, pemberian kuk itu membuat kita sadar bahwa kita perlu belajar terus kepada guru kita, yaitu Yesus Kristus. Kita perlu datang kepada Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Setiap permasalahan, pergumulan, segala berkat yang datang dalam hidup kita mengajarkan kita kembali untuk datang kepada Tuhan. Janganlah kita selalu bersukacita menerima berkat Tuhan dan melupakan Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan ketika kita punya masalah. Baik ada masalah maupun tidak masalah, kita selalu datang kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi keindahan kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam filsafat Yunani kuno, kelemah lembutan juga tidak bisa dipisahkan dari otoritas. Karena di dalam otoritas itu ada kekuatan maupun kemarahan. Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan ketika dia berhadapan dengan seorang ahli Farisi. Ketika dia bertemu dengan ahli-ahli Taurat, di mana kalau kita melihat Yesus berhadapan dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijaksana. Secara duniawi mereka bisa belajar dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Secara tuntutan moral dia bisa, tetapi ketika dia berhadapan dengan Tuhan Yesus, dia tidak bisa memahami pernyataan Allah di dalam Kristus Yesus. Di sini kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Jadi kalau kita melihat bahwa apa yang Tuhan nyatakan diberikan kepada orang kecil, bukan kepada orang pandai maupun orang yang bijak. Pertemuan Tuhan Yesus dengan orang Farisi, di sini kita bisa melihat apa yang telah terjadi, di mana Tuhan Yesus yang memiliki otoritas. Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa apa yang diberikan oleh Allah di dalam pribadinya bisa membongkar apa yang menjadi kebanggaan manusia. Kepandaian manusia bisa dibongkar. Dan di sini kita bisa melihat apa yang diajarkan oleh orang Farisi terlalu berbelit-belit. Apa yang diajarkan tentang ajaran orang Farisi tentang Taurat membuat mereka menjadi orang-orang yang letih lesu, menjadi orang-orang yang berbeban berat. Nah, di tengah situasi seperti inilah Tuhan Yesus hadir menawarkan sebuah pola ketaatan yang memberikan kelegaan. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yaitu lemah lembut dan rendah hati yang yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang ditawarkan kepada kita pada hari ini. Karena itu kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus bersimpati kepada orang yang kecil, yang dipandang hina, yang dipandang orang yang tidak mampu, orang yang tidak memiliki kekuatan. Disitulah Tuhan Yesus memiliki simpati dalam hidup kita, yaitu orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia ternyata dikenang oleh Bapa. Betapa bahagianya kita ketika kita melihat semua orang di sekitar kita begitu keras, begitu berusaha untuk menjadi nomor satu, menjadi populer, yang menjadi cita-citanya menjadi yang lebih di atas rata-rata. Ternyata kita bisa melihat ajaran Tuhan Yesus. Tuhan memperhatikan kita yang tidak diperhatikan oleh dunia, ternyata diperhatikan oleh dunia. Karena itu kita jangan berputus asa. Karena itu kita jangan bersedih hati, karena Tuhan memperhatikan hidup kita. Allah Bapa di surga memperhatikan kita. Orang Farisi hanya bisa menghakimi, tetapi kalau kita melihat justru Yesus memberikan perhatian di dalam keletihan kita, di dalam kesusahan kita. Tuhan memberikan perhatian. Kalau orang lain, orang-orang di sekitar kita, kalau kita punya masalah, selalu orang mengatakan, "Oh, ini salahmu. Kamu berbuat apa? Apa yang kamu lakukan?" Semua mempunyai nada menghakimi.
Tetapi pribadi Yesus justru memperhatikan setiap kita mengalami keletihan. Keletihan kita bekerja, keletihan kita ikut Tuhan, kesusahan kita, pergumulan hidup kita ternyata diperhatikan oleh Tuhan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa melihat ketika Tuhan memberikan keletihan dan Tuhan memperhatikan kesusahan kita, Tuhan memberikan kelegaan. Kelegaan ini membebaskan kita. Di saat-saat kita punya beban yang berat, Tuhan bisa memunculkan kelegaan. Meskipun beban itu masih ada di depan kita, namun kita bisa sanggup untuk menjalaninya. Bukan kita rendah hati, bukan kita langsung kalah, bukan kita langsung tiarap, tetapi kita bisa memiliki kelegaan, masih mampu untuk menjalani hari-hari kita, masih mampu menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat. Kalau kita lihat orang-orang Farisi melihat kalau mereka gagal dan tanpa pengharapan, mereka dihina, mereka dikatakan kata-kata yang tidak membangun. Tetapi di sini justru apa yang dikatakan oleh Tuhan, mereka yang gagal dan tidak punya harapan, itulah yang diberikan oleh Tuhan kekuatan sesuai dengan kekuatan mereka. Ada hal yang menarik di mana Tuhan mampu memberikan kepada kita kekuatan-kekuatan sesuai dengan penderitaan yang kita alami. Kita boleh bersyukur apa yang Tuhan Yesus berikan. Dia memberikan kuk yang enak dan ringan. Berarti kita bisa melihat bahwa pribadi Kristus sudah memberikan teladan. Dia mana Kristus memiliki ajaran yang luar biasa. Keteladanan Kristus mau memikul salib. Itu boleh menjadi satu keteladanan bagi kita untuk mau memikul kuk yang Tuhan berikan dalam hidup kita, supaya kita hidup di dalam jalannya Tuhan. Kalau kita lihat prinsip yang Tuhan berikan, prinsip yang berlaku pada kelemah lembutan adalah satu pola pendidikan yang sangat luar biasa, di mana cara yang terbaik, di mana pola pendidikan itu adalah dengan cara memberikan contoh, bukan hanya mendengar dan melihat, tetapi melakukan. Kalau kita lihat di dalam dunia pendidikan, bahwa mereka sepakat bahwa gaya belajar yang paling efektif bukan mendengar atau melihat, tetapi melibatkan diri. Kalau kita lihat di dalam dunia pendidikan sekarang, mulai dari TK atau pra-TK, semua murid diajar untuk melibatkan diri. Ketika dia belajar, setelah mendengar, setelah melihat, dilakukan di dalam kelas. Sehingga murid bisa melakukan, bisa tahu, dan teringat di dalam pikirannya dan selalu bisa dilakukan. Dan ini pun dilakukan gaya belajar yang paling efektif, yaitu dilakukan. Ini bukan sebuah teori, namun satu kenyataan bahwa cara belajar itu dilakukan dengan penerapan yang nyata, itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, di sini kita boleh belajar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah contoh teladan yang nyata, dan kita bisa mengikutinya, dan kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan mengajar dan mendidik dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat bahwa Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan kelemah lembutan itu melalui perkataan. Tuhan bukan hanya berkata, marilah datang kepadaku, hanya sebatas itu. Tetapi Tuhan justru menunjukkan seluruh kehidupannya untuk melakukan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kristus memperhatikan orang-orang yang gagal. Kita bisa melihat, justru kita lihat setiap pribadi-pribadi yang gagal didatangi oleh Tuhan. Setiap pribadi-pribadi yang berputus asa didatangi oleh Tuhan. Kalau kita lihat berapa banyak anak-anak yang ketika dia mengikuti satu kompetensi gagal, lalu dia sedih, nangis. Kan banyak orang hanya bisa melihat, oh dia kalah, tetapi di balik kekalahannya dia sangat menderita. Dia merasa putus asa, dia gagal, betapa dia sedih dan hancur. Nah, disinilah Kristus datang memberikan perhatian kepada orang-orang yang gagal. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tahu apa yang namanya kegagalan. Justru Tuhan memberikan ketenangan dan kelegaan di saat kita mengalami kegagalan. Kegagalan pasti kita hadapi, namun bukan berarti kegagalan menyebabkan kita tidak mau maju. Karena itu kita mau belajar untuk belajar
menerima tawaran Tuhan, ketenangan dan kelegaan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Tiap kali kita gagal, kita bisa dengan leluasa datang kepada Tuhan. Setiap kali kita punya kesulitan, Tuhan selalu menerima di dalam kehidupannya untuk menyambut kita. Kata marilah datang kepadaku, itu menyediakan waktu buat kita. Kapanpun, dimanapun, Tuhan selalu terbuka untuk menerima kehadiran kita. Kita yang gagal, kita yang tidak bisa menguasai diri, kita yang sudah jauh dari Tuhan, kita yang sudah jatuh, kita yang sudah tidak mampu lagi menjalani kehidupan kita mau datang kepada Tuhan. Di tahun 2023 sebentar lagi kita mau masuki. Kita lihat banyak perkiraan-perkiraan yang membuat hati kita kecil, membuat pikiran-pikiran kita sempit. Karena itu kita mau datang kepada Tuhan. Sambutan Tuhan Yesus, marilah datang kepadaku, itu terbuka buat kita. Kita mau datang kepada Tuhan, apapun segala keadaan yang kita hadapi, kita mau datang kepada Tuhan. Tahun 2022 kita lewati dan kita sudah mau masuk di tahun 2023. Kita mau datang kepada Tuhan. Kalau tahun-tahun kemarin kita tidak mau datang kepada Tuhan secara maksimal, biarlah di tahun 2023 secara maksimal kita datang kepada Tuhan. Ajakan Tuhan, marilah datang kepadaku, terbuka untuk kita selalu datang kepada Tuhan. Karena itu kita bisa datang kepada Tuhan, di mana Tuhan akan memulihkan dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyegarkan kehidupan kita, yang dimana saat kita sudah tidak semangat lagi, Tuhan segarkan. Tuhan bangkitkan semangat kita, bahwa kita selalu dikuatkan oleh Tuhan. Kita selalu ingat bahwa kita tidak boleh semua proses yang kita alami, kita selalu ingat bahwa Roh Kudus selalu terlibat dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang berkuasa itu memberikan kemampuan kepada kita. Roh Kudus yang memampukan kita, membuat kita bisa melakukan kelemah lembutan karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Pada pagi hari ini, pada sore hari ini, kita boleh belajar satu hal yang perlu kita renungkan, bahwa kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup tangannya. Tuhan tidak pernah menutup dirinya untuk menerima kedatangan kita, karena Tuhan memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh datang kepada Tuhan untuk memiliki sikap, dari salah satu sikap yang Tuhan berikan, memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati di dalam kita menghadapi semua situasi yang ada, seperti Tuhan Yesus ajarkan dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu terbuka untuk kami. Tuhan selalu memberikan sikap kasih yang luar biasa, yaitu kelemah lembutan dan kerendahan hati yang selalu Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan setiap kali kami melakukan dengan cara kami. Namun pada malam hari ini kami mau belajar untuk mengikuti cara Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaannya, apapun permasalahan dan pergumulannya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus mendengar, Tuhan Yesus memperhatikan, dan Tuhan Yesus memberikan kelegaan dan kesegaran, kekuatan yang baru di dalam menjalani hari-hari yang baru. Biarlah kita boleh pulang dengan menerima berkat Allah, kecintaan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.